Baiklah teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan Pedoman Umum Good Public Governance Indonesia. Perkenalkan anggota kelompok kami yang pertama, Alis Maria Ramubita, NIM 17140, Aprianti Vitasari Simbolon, NIM 17149, Miranda Meiluana Gultom, NIM 17153, Putu Kristanto Beri, NIM 17160, Putri Irene Hareva, NIM 17163, dan Rita Mariana Simanung Khalid, NIM 17164. Latar belakang diterbitkannya Good Public Governance. Pada tahun 1999, Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance telah didirikan, dan pada tahun 2004 diubah menjadi Komite Nasional Kebijakan Governance atau yang disingkat dengan KNKG. Dan yang terakhir diubah pada tahun 2006. Pada tahun 1999, sejak didirikannya Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance atau yang disingkat dengan KNKCG, telah menerbitkan Pedoman Umum Good Corporate Governance atau yang disingkat dengan GCG. Sejak diterbitkannya GCG tersebut, dunia usaha telah berusaha melaksanakan pedoman tersebut. Namun dilihat bahwa belum memperlihatkan peningkatan yang secara efektif. Oleh karena itu, perlu adanya pelengkapan atau melengkapi pedoman tersebut. Mengapa peningkatan dalam penerapan GCG tersebut belum terlihat secara efektif di dalam dunia usaha? Hal itu disebabkan bahwa penerapan GCG belum sepenuhnya dilaksanakan. Padahal penerapan GPG sangat penting untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam persaingan global. Oleh karena itu, pedoman GCG perlu diperbaharui dan kembali dilengkapi sehingga dapat digunakan dan dilaksanakan di dalam dunia usaha secara efektif dan efisien. Yang kedua adalah proses penyusunan pedoman umum Good Public Governance atau disingkat dengan proses penyusunan pedoman umum GPG. Ada 7 langkah yang dilakukan dalam proses penyusunan GPG tersebut. Yang pertama, mengumpulkan referensi. Referensi ini bisa berupa pedoman-pedoman yang dikeluarkan oleh negara lain, pedoman-pedoman yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga internasional, atau juga yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga di Indonesia, termasuk yaitu pedoman yang dikeluarkan oleh KNKG. Kemudian yang kedua, tim kerja dibentuk. Setelah referensi dikumpulkan, maka KNKG atau yang disebut dengan Komite Nasional Kebijakan Governance membentuk tim kerja. Tim kerja tersebut berasal dari Komite Nasional Kebijakan Governance dan juga berasal dari luar KNKG ataupun di luar dari Komite Nasional Kebijakan Governance. Tetapi tim kerja tersebut memiliki keahlian di bidang corporate governance ataupun memiliki kepentingan untuk pengembangan corporate governance. Nah, yang ketiga, rapat pleno. Setelah referensi dikumpulkan, tim kerja telah dibentuk, maka tim kerja ini akan mengadakan rapat pleno. Dalam rapat pleno tersebut, maka akan dibentuk konsep dari referensi yang telah dikumpulkan. Kemudian, dari konsep tersebut, diadakan rapat pleno untuk disampaikan kepada para ahli dan narasumber, yaitu langkah keempat. Hasil konsep dari rapat pleno tersebut disampaikan kepada para ahli ataupun narasumber di luar lingkungan KNKG atau di luar lingkungan Komite Nasional Kebijakan Governance. Tujuannya ialah untuk memperoleh tanggapan. Apakah konsep yang telah dibuat tim kerja dalam rapat pleno telah sesuai dengan harapan dunia usaha, telah sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, lingkungan usaha.
Maka dari rapat pleno yang disampaikan kepada para ahli dan narasumber di luar lingkungan KNKG ataupun di luar lingkungan Komite Nasional Kebijakan Governance, tujuannya untuk memperoleh reaksi ataupun tanggapan dari mereka sehingga pedoman yang telah dibentuk ataupun konsep yang telah dibentuk oleh tim kerja dapat disempurnakan kembali. Dan yang kelima, setelah memperoleh tanggapan dari para ahli ataupun narasumber, langkah yang kelima yaitu konsep yang telah disempurnakan kembali atas tanggapan dari para ahli yang dibawakan dalam rapat pleno, maka tim kerja menyebarkan konsep yang telah mereka buat itu di situs Governance Indonesia dan juga disampaikan kepada para pemangku kepentingan. Tujuannya agar penyempurnaan yang telah dilakukan oleh tim kerja dapat semakin memenuhi harapan dari pemangku kepentingan dan juga dunia usaha. Maka feedback ataupun tanggapan dari para pemangku kepentingan yang telah diperoleh dibawakan kembali dalam rapat pleno oleh tim kerja. Kemudian setelah disempurnakan langkah keenam yaitu disampaikan kembali ke lembaga-lembaga internasional yang mendalami governance. Tujuannya ialah agar konsep yang telah dibuat oleh tim kerja semakin disempurnakan dan semakin sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Setelah memperoleh tanggapan dari lembaga-lembaga internasional ataupun lembaga yang mendalami governance, maka tanggapan tersebut dibawa kembali ke rapat tim kerja dan disempurnakan kembali. Setelah disempurnakan, Komite Nasional Kebijakan Governance menerbitkan pedoman umum Good Public Governance dan disebarluaskan kepada masyarakat. Harapannya, masyarakat dapat menggunakan pedoman tersebut di dalam dunia usaha sehingga dunia usaha semakin berkembang dan semakin baik, semakin efektif sehingga mampu bersaing di dunia global atau di dunia internasional. Maksud dan tujuan dari diterbitkannya pedoman ini yaitu yang pertama, pedoman umum Good Public Governance merupakan acuan bagi lembaga-lembaga negara. Acuan ini ada 5 hal. Yang pertama, mendorong efektivitas penyelenggaraan negara yang didasarkan pada asas transparansi, demokrasi, akuntabilitas, dan juga kewajiban dan kesetaraan. Yang kedua dari pedoman ini adalah mendorong terlaksananya fungsi legislatif dan pengawasan, eksekutif, yudikatif, dan lembaga non-struktural yang didasarkan pada nilai moral yang tinggi. Yang ketiga adalah mendorong penyelenggaraan negara untuk meningkatkan kompetensi sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan maksimal. Yang keempat adalah mendorong timbulnya kesadaran untuk mensejahterakan masyarakat dan memberikan haknya sebagai warga negara. Yang kelima adalah meningkatkan daya saing yang sehat dan tinggi bagi Indonesia, baik secara regional maupun internasional. Yang kedua adalah Good Public Governance ini memuat prinsip dasar dan pedoman pokok pelaksanaan yang merupakan standar minimal bagi semua lembaga negara dan penyelenggara negara serta jajarannya. Dan yang ketiga adalah pedoman ini berlaku bagi semua lembaga negara, baik di ranah legislatif dan pengawasan, eksekutif, yudikatif, maupun lembaga non-struktural. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu penciptaan situasi kondusif untuk melaksanakan Good Public Governance. Jadi di sini ada prinsip dasarnya. Good Public Governance ini memiliki tujuan nasional. Terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea yang keempat. Nah, untuk mencapai tujuan ini, maka negara harus bersaing serta menambah nilai atau menciptakan nilai tambahnya yang membuat sumber dayanya
terbangun serta kredibilitasnya meningkat. Maka melalui GPG ini kita bisa mewujudkan good governance secara menyeluruh baik dalam penyelenggara negara, masyarakat maupun dunia usaha. Nah, di sini untuk menciptakan GPG itu diperlukan 3 pilar atau melaksanakan GPG itu diperlukan 3 pilar, yaitu negara, dunia usaha, dan masyarakat. Negara ini harus merumuskan dan menerapkan GPG sebagai pedoman dasar dalam melaksanakan tugas, kewenangan, dan fungsinya. Terus dunia usaha juga merumuskan dan menerapkan Good Corporate Governance atau GCG dalam dunia usahanya. Kemudian masyarakat juga melakukan kontrol sosial dalam pelaksanaan tugas, kewenangan, dan fungsi negara. Kita masuk pada pelaksanaan pedoman pelaksanaannya. Di sini bagaimana sih negara itu berperan dalam mewujudkan GPG? Jadi yang ada 9. Yang pertama itu negara menyusun peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik dengan prinsip sustainable development dan orientasinya itu untuk kepentingan dunia usaha dan masyarakat. Yang kedua, melakukan proses penyusunan yang lebih mendalam lagi pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik. Yang ketiga, melakukan diseminasi dan sosialisasi terhadap perundang-undangan dan kebijakan publik. Yang keempat, menciptakan sistem sosial politik untuk mewujudkan penyelenggara negara yang profesional dan memiliki integritas. Yang kelima, memastikan atau bahwa pelaksanaan dari fungsi tugasnya ini telah dipatuhi dengan baik. Yang keenam, menerapkan etika penyelenggara negara dan mencegah KKN. Yang ketujuh, mengupayakan kesejahteraan serta menyediakan sarana dan prasarana. Yang kedelapan, membangun iklim persaingan usaha yang sehat. Dan terakhir, menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien. Nah, di sini kita akan mengetahui peran dari dunia usaha untuk mewujudkan GPG ada 5. Yang pertama itu melakukan usahanya secara sehat untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesempatan kerja. Yang kedua, membangun sistem yang dimana kita bisa melihat bahwa good corporate governance ini telah dilaksanakan serta peraturan perundang-undangan itu dan kebijakan publik telah dipatuhi. Yang ketiga, itu melaksanakan etika bisnis serta mencegah KKN. Yang keempat, melakukan kajian yang mendalam pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik. Yang kelima, memberikan masukan secara aktif dalam penyusunan peraturan perundangan dan kebijakan publik. Setelah kita tahu dari peran negara dan juga peran dari dunia usaha, kita juga harus tahu apa itu peran masyarakat dalam mewujudkan GPG. Di sini ada 7. Yang pertama itu meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam melaksanakan kontrol sosial. Yang kedua, meningkatkan konsolidasi sumber daya untuk bisa menciptakan organisasi yang sehat. Yang ketiga, mencegah dan menghilangkan sikap atau perilaku KKN. Yang keempat, melakukan kontrol sosial terhadap pelaksanaan GPG. Yang kelima, memberikan masukan secara aktif dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik. Yang keenam, memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik. Serta yang ketujuh itu melaksanakan hak dan kewajibannya secara bertanggung jawab setelah memilih penyelenggara negara. Terima kasih. Selamat siang Bu Firma dan teman-teman, saya Priyanti Vitasari Simbolon dengan NIM 172114149. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Putri Irene Hareva. Di sini saya akan membahas tentang bab 2, yaitu asas good public governance. Yang pertama itu demokrasi. Prinsip dasar dari demokrasi itu sendiri, demokrasi mengandung 3 unsur pokok, yaitu partisipasi, pengakuan adanya perbedaan pendapat, dan perwujudan kepentingan umum. Nah, asas demokrasi itu harus diterapkan baik dalam proses memilih dan dipilih sebagai penyelenggara negara maupun dalam proses penyelenggaraan negara. Pedoman pelaksanaan demokrasi ada 6. Yang pertama, pemilihan penyelenggara negara oleh rakyat dilakukan secara bertanggung jawab berdasarkan kesadaran dan pemahaman politik masyarakat.
Yang kedua, pemilihan penyelenggara negara oleh penyelenggara negara yang dipilih oleh rakyat, dilakukan atas dasar kepentingan negara dan masyarakat. Yang ketiga, penyelenggara negara harus mampu mendengar, memilah, memilih, dan menyalurkan aspirasi rakyat dengan berpegang pada kepentingan negara dan masyarakat. Yang keempat, penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat dan dunia usaha secara bertanggung jawab atau rule-making rules. Yang kelima, peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik harus disusun dalam rangka mewujudkan kepentingan umum. Yang keenam, penyelenggara negara harus menerapkan prinsip partisipasi dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya. Asas yang kedua yaitu transparansi. Transparansi mengandung unsur pengungkapan atau disclosure dan penyedia informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Transparansi diperlukan agar pengawasan oleh masyarakat dan dunia usaha terhadap penyelenggaraan negara dapat dilakukan secara objektif. Transparansi ini juga diperlukan dalam rangka penyusunan dan penggunaan anggaran. Asas transparansi ini tidak mengurangi kewajiban lembaga negara serta penyelenggara negara untuk merahasiakan kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus menolak memberikan informasi yang berkaitan dengan keselamatan negara, hak-hak yang pribadi, dan rahasia jabatan. Pedoman pelaksanaannya, yang pertama, lembaga negara harus menyediakan informasi proses penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik agar masyarakat dan dunia usaha dapat berpartisipasi dalam proses penyusunannya. Yang kedua, lembaga negara harus mengumumkan secara terbuka peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik agar pemangku kepentingan dapat memahami dan melaksanakannya. Yang ketiga, lembaga negara harus menyediakan informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat dan dunia usaha mengenai proses penetapan perundang-undangan dan kebijakan publik serta pelaksanaannya. Yang keempat, lembaga negara juga harus menyediakan informasi mengenai penyusunan rencana strategis, program kerja, dan anggaran serta pelaksanaannya. Yang kelima, kelengkapan penyediaan informasi oleh lembaga negara dinilai dan diawasi oleh masyarakat sebagai bagian dari kontrol sosial. Asas yang ketiga itu akuntabilitas. Prinsip dasar akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Akuntabilitas itu sendiri diperlukan agar setiap lembaga negara dan penyelenggara negara melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab. Nah, untuk itu setiap penyelenggara negara harus melaksanakan tugasnya secara jujur dan terukur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan publik yang berlaku serta menghindarkan penyalahgunaan wewenang. Pedoman pokok pelaksanaan akuntabilitas yang pertama, lembaga negara harus menetapkan rincian fungsi, tugas, serta wewenang dan tanggung jawab masing-masing penyelenggara negara yang selaras dengan visi, misi, dan tujuan lembaga negara yang bersangkutan. Yang kedua, lembaga negara maupun individu penyelenggara negara harus memiliki ukuran kinerja serta memastikan tercapainya kinerja tersebut. Yang ketiga, dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerjanya, setiap penyelenggara negara harus melaksanakan tugasnya secara jujur dan memenuhi prinsip akuntabilitas, baik yang terkait dengan kepatuhan terhadap hukum, proses pengambilan keputusan atau penetapan kebijakan, maupun penyusunan dan pelaksanaan program. Yang keempat, pertanggungjawaban harus disampaikan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, untuk itu masing-masing lembaga negara harus memastikan adanya periode waktu pertanggungjawabannya. Yang kelima, lembaga negara harus menindaklanjuti setiap keluhan atau pengaduan yang disampaikan oleh pemangku kepentingan yang disertai identitas mengenai penyelenggaraan pelayanan kepada publik. Untuk itu, lembaga negara harus menyusun tata cara pengelolaan keluhan pengaduan berdasarkan prinsip penyelesaian yang cepat, tuntas, dan transparan. Yang keenam, lembaga negara harus melakukan evaluasi terhadap kinerja setiap penyelenggara negara secara berkala.
Dan yang terakhir, pertanggungjawaban lembaga negara dan penyelenggara negara diawasi oleh masyarakat dan lembaga yang diberikan kewenangan melakukan pengawasan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Putu Kristanto Berry. Untuk yang keempat ada budaya hukum. Nah, prinsip dasarnya budaya hukum itu mengandung unsur penegakan hukum atau law enforcement yang secara tegas tanpa pandang bulu dan ketaatan terhadap hukum oleh masyarakat berdasarkan kesadaran. Budaya hukum harus dibangun agar lembaga negara dan penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya selalu didasarkan pada keyakinan untuk berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, setiap lembaga negara dan penyelenggara negara berkewajiban untuk membangun sistem dan budaya hukum secara berkelanjutan, baik dalam proses penyusunan dan penetapan perundang-undangan serta kebijakan publik maupun dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. Penetapan perundang-undangan dan kebijakan publik harus dilakukan atas dasar kepentingan umum dan dilaksanakan secara konsekuen. Untuk pedoman pelaksanaannya ada 5. Yang pertama, penyusunan serta penetapan perundang-undangan dan kebijakan publik harus dilakukan secara terkoordinasi dengan mengedepankan asas-asas transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik harus mengandung nilai-nilai yang mendukung terwujudnya supremasi hukum demi terciptanya kepastian hukum bagi dunia usaha dan masyarakat. Kemudian dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik, setiap penyelenggara negara harus menjalankan tugas dan kewajibannya secara profesional, jujur, dan taat asas, sehingga terhindar dari praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme. Terus selanjutnya, lembaga negara harus memastikan berfungsinya lembaga hukum, sumber daya manusia, dan perangkat hukum, agar menjamin terwujudnya penyelenggaraan negara yang bersih dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum. Nah, sanksi terhadap pelanggaran perundang-undangan dan kebijakan publik harus dilaksanakan secara taat asas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian yang kelima, kewajaran dan kesetaraan. Nah, prinsip dasarnya itu kewajaran dan kesetaraan mengandung unsur keadilan dan kejujuran, sehingga dalam pelaksanaannya dapat diwujudkan perlakuan setara terhadap pemangku kepentingan secara bertanggung jawab. Kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk dapat mewujudkan pola kerja lembaga negara dan penyelenggaraan negara yang lebih adil dan bertanggung jawab. Kewajaran dan kesetaraan juga diperlukan agar pemangku kepentingan dan masyarakat menjadi lebih mentaati hukum dan dihindari terjadinya benturan kepentingan. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, lembaga negara dan penyelenggara negara harus senantiasa memperhatikan kepentingan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Untuk pedoman pelaksanaannya ada 5 juga. Yang pertama, setiap lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk menetapkan atau melaksanakan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik harus mengutamakan dan melindungi hak-hak masyarakat dengan berbasis kewajaran dan kesetaraan. Untuk melaksanakan pelayanan kepada publik dengan berbasis kewajaran dan kesetaraan, lembaga negara beserta perangkatnya harus menerapkan standar pelayanan yang berkualitas.
Yang ketiga, standar pelayanan yang berkualitas itu disusun sesuai dengan sifat dan jenis pelayanan yang diselenggarakan dengan memperhatikan lingkungan, kepentingan, dan masukan dari masyarakat. Pelaksanaan standar pelayanan yang berkualitas oleh lembaga negara dan penyelenggara negara diawasi masyarakat, serta lembaga yang diberikan kewenangan melakukan pengawasan tersebut. Dan yang kelima, setiap lembaga negara harus menerapkan kebijakan rekrutmen dan karir penyelenggara negara, serta pegawai dan prajurit dalam lingkungannya, atas dasar kewajaran dan kesetaraan tanpa membedakan agama, suku, kelompok, dan golongan yang bersangkutan. Kemudian kita akan membahas bab 3, yaitu nilai-nilai etika dan perilaku. Prinsip dasarnya, untuk mewujudkan dan menjaga kredibilitas negara dan lembaga negara, pelaksanaan GPG harus dilandasi oleh nilai-nilai sebagai pegangan moral bagi penyelenggara negara, pegawai, dan prajurit. Untuk itu diperlukan etika dan pedoman perilaku yang dapat menjadi acuan bagi penyelenggara negara, pegawai, dan prajurit dalam menerapkan nilai-nilai yang disepakati. Etika penyelenggara negara harus diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan agar dapat menjadi bagian dari budaya penyelenggara negara. Nah, ada 3 prinsip. Yang pertama ada nilai-nilai. Itu menggambarkan sikap moral penyelenggara negara, pegawai, dan prajurit dalam menjalankan amanah serta tanggung jawabnya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, juga ditekankan etika. Itu merupakan acuan bagi penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya, termasuk dalam berinteraksi dengan pemangku kepentingan dan masyarakat. Nah, nilai-nilai dan etika ini dijabarkan lebih lanjut dalam pedoman perilaku yang akan dijelaskan nanti, sehingga menjadi panduan bagi penyelenggara negara, pegawai, dan prajurit dalam melaksanakan tugasnya. Baiklah teman-teman, saya Miranda Meyuliana Gultom dengan NIM 1721141153 akan mempresentasikan tentang nilai-nilai, etika, dan pedoman perilaku. Pedoman pokok pelaksanaan. Yang pertama, nilai-nilai. Nilai-nilai bermakna sebagai perilaku yang dijunjung tinggi dan merupakan kekuatan organisasi untuk mencapai tujuannya. Nilai-nilai yang menjadi pegangan moral penyelenggara negara, pegawai, dan prajurit adalah integritas, profesional, mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara, serta berwawasan ke depan. Nilai-nilai terbagi atas 4 bagian. Yang pertama yaitu ada integritas, yaitu berpikir, berkata, dan berperilaku yang didasari oleh kejujuran, keadilan, dan disiplin. Yang kedua, profesional, yaitu berkomitmen untuk menyelesaikan tugasnya secara tuntas dan akurat atas dasar kompetensi yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara, yaitu bekerja atas dasar semangat untuk melayani kepentingan masyarakat dan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan. Yang keempat, yaitu berwawasan ke depan, yaitu berpikir ke depan untuk selalu menyempurnakan prestasi yang sejalan dengan kepentingan masyarakat dan negara. Yang kedua, etika penyelenggaraan negara. Etika harus diterapkan oleh setiap penyelenggara negara, baik yang menjalankan fungsi legislatif, eksekutif, yudikatif, maupun lembaga non-struktural. Etika juga harus diterapkan oleh pegawai dan prajurit. Etika penyelenggara negara mencakup perilaku individu, perlindungan terhadap harta milik negara, penyelenggaraan negara, serta kepentingan pribadi.
Yang pertama, perilaku individu. Dalam hal perilaku individu, penyelenggara negara, pegawai, dan prajurit harus menjunjung tinggi hukum, moral, memiliki harga diri, dan disiplin yang kuat. Yang kedua, menjaga integritas pribadi dan memiliki komitmen untuk menjaga citra dan reputasi negara. Yang ketiga, menyandarkan segala sesuatu dan perilaku kepada hati nurani. Yang keempat, mencegah praktik diskriminasi dan menghindari pelecehan terhadap harga diri dan kondisi fisik. Yang kelima, menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan. Yang kedua, perlindungan terhadap harta milik negara. Dalam rangka melindungi harta milik negara, penyelenggara negara, pegawai, dan prajurit harus selalu memelihara dan melindungi harta milik negara dan tidak menggunakannya untuk kepentingan pribadi, kepentingan politik, dan kepentingan lain yang bertentangan dengan kepentingan negara. Yang kedua, selalu menjaga hak intelektual milik negara dan mendedikasikan kompetensi yang dimilikinya untuk kepentingan negara. Yang ketiga, melindungi informasi yang bersifat rahasia dan mencegahnya dari kehilangan, penyalahgunaan, kebocoran, dan pencurian. Yang keempat, membuat catatan yang akurat dan lengkap tentang harta negara dan harta intelektual negara yang ada dalam pengawasannya. Pada 2.5 yaitu penyelenggaraan negara. Untuk dapat melakukan penyelenggaraan negara secara tertib, maka negara harus A. Menghindari terjadinya misrepresentasi dalam berhubungan dengan pihak lain. B. Dalam melaksanakan tugasnya, penyelenggara negara, pegawai, dan prajurit harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara, menerapkan prinsip profesionalisme, adil, dan selalu beretikat baik, menghindari tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan kesalahpahaman pihak lain, dan penyelenggaraan negara harus mempunyai pandangan jauh ke depan dan mandiri. Pada 2.4, kepentingan pribadi. Penyelenggara negara, pegawai, dan prajurit harus mengutamakan negara di atas kepentingan pribadi. Untuk itu, penyelenggara negara, pegawai, dan prajurit hendaknya tidak menggunakan waktu, fasilitas, sumber daya, dan peralatan negara untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, tidak menggunakan akses, pengetahuan, dan jabatannya untuk hal-hal yang merugikan negara. Yang ketiga, bebas dari pengaruh yang memungkinkan terjadinya benturan kepentingan. Yang keempat, tidak menjadi rekanan dari lembaga negara, baik langsung maupun tidak langsung. Pada 2.5, pedoman etika penyelenggaraan negara. Setiap lembaga negara harus menyusun pedoman perilaku bagi penyelenggara negara, pegawai, dan prajurit lembaga negara yang bersangkutan. Pedoman ini memuat yang pertama yaitu latar belakang, maksud, dan tujuan serta landasan hukum. Yang kedua, rumusan masalah atau rumusan pedoman etika penyelenggaraan negara. Yang ketiga, ketentuan pelaksanaan yang memuat hal-hal yang harus dilakukan oleh penyelenggara negara, pegawai, dan prajurit, serta sanksi pelanggaran. Selanjutnya yang ketiga, yaitu pedoman perilaku. Pedoman perilaku mencakup panduan tentang benturan kepentingan, pemberian, dan penerimaan hadiah, kepatuhan terhadap peraturan, kerahasiaan informasi, pelaksanaan kewenangan, serta hak dan kewajiban dalam pengungkapan tindakan penyimpangan. Pada 3.1, yaitu benturan kepentingan, adalah keadilan di mana terdapat perbedaan kepentingan antara kewajiban pemenuhan tugas untuk kepentingan negara dan rakyat dengan kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, golongan, atau afiliasi lainnya. Selanjutnya, penyelenggara negara tidak diperkenankan memegang jabatan lain yang dapat menimbulkan potensi terjadinya benturan kepentingan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Alis Rambubita. Terima kasih. Jadi baik, saya akan melanjutkan presentasi.
3.2 Pemberian dan penerimaan hadiah. Yang pertama, setiap penyelenggara negara, pegawai dan prajurit tidak diperkenankan meminta atau menerima sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung, baik dalam bentuk hadiah atau jasa berupa uang, natura, maupun bentuk lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. Dalam pengertian menerima termasuk memperoleh sesuatu sebagai ungkapan penghargaan atau ucapan terima kasih atas jasanya dalam melakukan tugas administrasi penyelenggara negara. Yang kedua, setiap penyelenggara negara tidak diperkenankan memberi sesuatu baik langsung maupun tidak langsung, baik dalam bentuk hadiah atau jasa berupa uang, natura, maupun bentuk lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. Dalam pengertian memberi termasuk memberikan sesuatu sebagai ungkapan penghargaan atau ucapan terima kasih atas jasanya dalam menunjang tugas administrasi penyelenggara negara. Yang ketiga, dalam situasi di mana penyelenggara negara telah menerima kemudahan ataupun menerima sesuatu oleh karena jabatannya sebagai penyelenggara negara, harus melaporkannya kepada pihak yang berwenang untuk menangani masalah tersebut di masing-masing institusi ataupun kepada lembaga yang telah dibentuk dan ditunjuk oleh negara. Yang keempat, donasi oleh penyelenggara negara kepada partai politik hanya boleh dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima, setiap penyelenggara negara diharuskan setiap tahun membuat pernyataan tidak memberikan sesuatu dan atau menerima sesuatu sebagaimana diatur pada huruf A dan B. Dan yang keenam, setiap pemberian suatu aset kepada lembaga negara harus diumumkan dan dicatat sebagai aset negara. 3.3 Kepatuhan terhadap peraturan. Yang pertama, penyelenggara negara, pegawai dan prajurit harus memahami dengan baik peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan fungsi dan tugasnya. Yang kedua, penyelenggara negara, pegawai dan prajurit harus melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan fungsi dan tugasnya secara efektif dan konsisten. Dan yang ketiga, penyelenggara negara, pegawai dan prajurit tidak diperkenankan menyalahgunakan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, kelompok, golongan, atau afiliasi lainnya. 3.4 Kerahasiaan informasi. Yang pertama, penyelenggara negara, pegawai dan prajurit harus menjaga kerahasiaan informasi lembaga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal lembaga yang bersangkutan. Yang kedua, setiap penyelenggara negara, pegawai dan prajurit tidak diperkenankan menyalahgunakan informasi yang berkaitan dengan lembaga negara untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, kelompok, golongan, atau afiliasi lainnya. Yang ketiga, setiap mantan penyelenggara negara, pegawai dan prajurit tidak diperkenankan menggunakan informasi yang diperolehnya selama menjabat sebagai penyelenggara negara sampai informasi dimaksud diklasifikasikan sebagai informasi yang tidak rahasia. Dan yang keempat, setiap mantan penyelenggara negara, pegawai dan prajurit tidak diperkenankan menyalahgunakan informasi rahasia yang diperolehnya selama bertugas sebagai penyelenggara negara, pegawai dan prajurit untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, kelompok, golongan, dan afiliasi lainnya. 3.5 Pelaksanaan kewenangan. Yang pertama, setiap penyelenggara negara harus melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan berpedoman pada asas-asas GPY. Yang kedua, setiap penyelenggara negara melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan uraian tugas yang berlaku baginya. Dan yang ketiga, setiap penyelenggara negara tidak diperkenankan menyalahgunakan tugas dan kewenangannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, kelompok, golongan, atau afiliasi lainnya. 3.6 Pengungkapan dan pelaporan tindakan penyimpangan. Yang pertama, penyelenggara negara harus memahami hak dan kewajibannya dalam mengungkapkan tindakan penyimpangan atau pelanggaran terhadap etika penyelenggara negara yang telah terjadi ataupun yang diduga terjadi dalam penyelenggara negara. Kedua, lembaga negara harus menyusun suatu peraturan yang jelas dan didukung dengan prosedur yang memadai, serta memungkinkan dilakukannya pelaporan terhadap tindakan penyimpangan dan mekanisme penanganan serta pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan penanganan tersebut.
Dan yang ketiga, pelaporan tindakan penyimpangan dapat berasal dari penyelenggara negara, pegawai, dan prajurit maupun dari masyarakat. Baik penyelenggara negara, pegawai, dan prajurit maupun masyarakat perlu memahami perlindungan apa yang tersedia dan diberikan kepada mereka dalam pengungkapan tindakan penyimpangan. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.